Pemirsa, jembatan Merah Putih Presisi di Riau menjadi bukti nyata kehadiran Polri langsung untuk masyarakat. Jembatan Merah Putih Presisi diharapkan bisa menunjang akses hingga mobilitas warga di Riau. Dan berikut wawancara jurnalis Metro TV Bianca Sumendap bersama Karo SDM Polda Riau, Kombes Pol Boy Jackson Situmorang. Dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80 tahun, 8 dekade Polri bersama untuk rakyat. Dan saat ini pemirsa, Polri menghadirkan salah satu bukti nyata, yakni menghadirkan jembatan Merah Putih Presisi yang dihadirkan langsung untuk masyarakat. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya seperti apa tujuan dan dampak nyata bagi masyarakat, kami akan berbincang langsung dengan narasumber yang sudah ada, yakni Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kombes Pol Boy Jackson Situmorang. Halo Pak Boy. Halo Mbak Bianca. Terima kasih Pak sudah bersama dengan kami. Pak, ini di belakang kita, ini ada jembatan Merah Putih Presisi. Ini apa begitu Pak? Dampak nyata ataupun seperti apa begitu Pak ini dihadirkan dalam momentum HUT Bayangkara ke-80 tahun ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Bianca. Jadi momentum hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80 ini bukan hanya dimaknai sekedar perayaan saja, tetapi ini juga merupakan wujud pengabdian Polri dalam hal ini khususnya Polda Riau terhadap masyarakat. Sejalan dengan tema HUT yang ke-80 ini bahwasanya 80 tahun mengabdi dan Polri untuk masyarakat. Jika umumnya yang berulang tahun itu menerima kado, namun Polda Riau kali ini justru berpikir apa yang bisa kami berikan agar pengabdian kami itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat khususnya di Polda Riau ini. Kami memilih jembatan Merah Putih Presisi, tentunya ini dikandung maksud karena kami melihat beberapa data keterisolasian masyarakat di sini yang cukup ekstrim ya, karena di daerah jalur-jalur pesisir, sehingga data-data ini sangat berguna bagi kami. Dan salah satu potensi kerawanan sosialnya itu adalah masalah kurangnya aksesibilitas, baik itu akses pendidikan, akses ekonomi maupun akses pembangunan yang lainnya. Ada yang menarik juga ini Pak, kalau saya lihat kan pada momentum HUT Bayangkara ke-80 ini ada 80 jembatan, betul ya Pak ya? Betul. Ini kira-kira apa begitu Pak yang melatar belakangnya? Apakah memang karena HUT Bayangkara pas pada usia ke-80 atau seperti apa ini Pak? Ya, jadi kalau kita berbicara angka ini, jadi angka ini adalah merupakan komitmen bagi kami bahwasanya kami benar-benar serius untuk memberikan pengabdian kami yang terbaik bagi masyarakat. Tahap awal Mbak, perlu kami ceritakan itu adalah 30. Itu adalah fase pertama. Gitu, Pak? Ya, itu adalah fase pertama, merupakan fase pembuktian bagi kami untuk memberikan dan membuka aksesibilitas kepada masyarakat. Di situ kami uji, kami cek data di lapangan, kemudian kami lihat respon masyarakat yang cukup baik. Kemudian yang kedua, 80 ini. Jadi angka 80 ini di samping ini adalah hari Bayangkara yang ke-80, ini adalah fase kedua, adalah fase perluasan. Dari dampak yang nyata di masyarakat, kita perluas Mbak. Jadi oleh karena itu, angka 80 ini juga merupakan bagian komitmen bagi kami, janji pengabdian bagi kami untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Disinilah kunci Polri hadir untuk masyarakat. Bicara untuk jembatan yang di belakang kita ini Pak, ini pertimbangannya apa saja begitu Pak? Memilih begitu jembatan ini dipilih sebagai lokasi begitu Pak? Ini apa ada dampak apa atau ada penyebab atau apa seperti apa? Ya. Jadi begini, jadi kami memilih lokasi-lokasi ini melalui proses asesmen ya, bukan hanya popularitas. Ada konsep strategi 3P yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah pemetaan, yang kedua adalah pengaduan, dan yang ketiga adalah prioritas Kamtibmas. Kalau kita bicara pertama masalah pemetaan, berdasarkan data dari Babin Kamtibmas, kemudian data intelijen, laporan-laporan dari warga, kemudian dari Pemda, ini semua kami olah dan kami rencanakan akan kita bangun. Kemudian yang kedua adalah pengaduan melalui program Jumat Curhat, kemudian jalur tadi Jelajah Riau untuk Rakyat. Kita mendengar Mbak aspirasi daripada masyarakat, terutama masyarakat pesisir Mbak. Kemiskinan ekstrim yang cukup prihatin lah ya kalau kita lihat di sana. Mereka butuh satu, jembatan. Ya, sehingga itu kita tangkap. Yang ketiga adalah prioritas Kamtibmas. Setelah dua tadi kita rencanakan, kita terima, kemudian prioritas Kamtibmas. Bagaimana desa-desa terisolir tersebut bisa berhubung dengan dua atau desa yang lain. Sehingga kerawanan itu bisa tertangani atau teratasi. Dan masalah kerawanan sosial, kerentanan sosial juga bisa kita atasi. Jadi prinsip 3P ini betul-betul sebagai salah satu tools atau landasan kita melakukan asesmen terhadap wilayah mana yang akan kita bangun jembatan tersebut.
Luar biasa sekali Pak Boy. Pak, kan ini sebagai penutup begitu ya Pak ya, di 8 dekade Polri ini bersama dengan rakyat, bahkan tema yang diambil di momentum ulang tahun ini juga bagi rakyat begitu Pak. Ini harapannya seperti apa ini? Jadi begini Mbak, tanggal 1 Juli kemarin Bapak Presiden memberikan 6 amanah kepada Polri pada saat Hari Bayangkara, upacara Hari Bayangkara di Cikeas. 6 poin tersebut merupakan booster bagi kami Polri dan khususnya kami Polda Riau. Polri hadir untuk rakyat. Polri harus bersama-sama dengan rakyat. Oleh karena itu, inilah wujud nyata kami untuk memberikan pengabdian kami yang terbaik bagi masyarakat. 80 jembatan ini Mbak bukan garis finish. Ini adalah tonggak awal dari pengabdian Polri yang lebih besar untuk Riau. Dan ini juga bukan merupakan proyek, ini janji pengabdian kami. 8 dekade ini akan kami teruskan perjuangan Polri untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Baik, terima kasih sekali Pak Boy untuk waktunya. Jadi itu dia pemirsa perbincangan kami di momentum HUT Bayangkara ke-80 ini. Bukan saja begitu sebagai penegak hukum, tetapi Polri memperlihatkan sisi humanis, bahkan juga menunjukkan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.